Dan sekarang narasumber kedua kita nggak kalah aktif. Itu ada siapa? Silakan kita tunjukkan CV-nya untuk narasumber yang kedua. Narasumber kedua kita, ini ada penyiar kece kita, itu adalah Aryo Dito Primandaru. Untuk Instagramnya @_ardito, double T ya, bisa langsung dicekin Instagramnya, dikepoin. Dengan Dito ini lagi pendidikan di FKG Unsud dari 2015 sampai sekarang. Nah, karirnya itu selain studi di FKG Unsud, Kak Dito ini jadi MC freelance dan penyiar di Paduka FM dari 2019 sampai sekarang. Udah berpengalaman sekali ini. Dan organisasinya juga ini gak kalah aktif sebagai Kadep Adkesma di Himaka BMKG, Menteri Adkesma juga di BMFKG, di BMFK Unsud, dan anak komisi F juga nih, PSMKGI. Buat teman-teman yang pernah ikut PSMKGI pasti nggak asing sama muka-muka Dito nih, dan di 2018 sampai 2020. Gimana keseharian Dito sehari-hari? Ini ada video singkatnya. Silahkan. Hai guys, kenalin aku Dito, mahasiswa dari Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman, sekaligus menjadi penyiar radio di Kota Purwokerto. Buat kamu yang mungkin pengen tahu nih kehidupan mahasiswa KG dibarengin sama kerjaan menjadi seorang penyiar radio kayak gimana, bisa banget buat ikutin webinar yang diselenggarain sama Lead_ID tanggal 31 Januari 2021. Nanti aku bakal ceritain gimana pengalaman aku buat kalian. Dan buat kamu yang mungkin belum follow Instagramnya Lead_ID, di follow dulu ya, biar gak ketinggalan info-info menarik. Ditunggu. Langsung aja kita sambut Dito. Halo Hai teman-teman semua. Dit. Waduh. Apa kabar? Baik ya? baik Dit. Lo gimana, baik, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sehat jasmani, sehat keuangan loh. Karena itu penting di masa pandemi ini. Iya, harus. Tetap cuan harus itu ya, sehat ya. Iya, harus jalan. Masih sehat. Tapi seru banget ya Dit. Tadi gue lihat di videonya lo udah lagi siaran dan segala macam, bawain radio. Gimana Dit sih itu kok bisa sih awalnya tuh kenapa lo bisa tertarik dari jadi penyiar kayak gini? Awalnya sebenarnya kayak gue nggak expect sama sekali buat bisa jadi penyiar radio. Itu karena kayaknya bukan gue banget itu loh. Emang gue suka ngomong, tapi kayak kalau untuk jadi seorang penyiar tuh nggak pernah kebayang sama sekali. Gitu. Pertama kayak gitu. Cuman dulu di FKG gue tuh ada juga salah satu penyiar radio Paduka FM juga, senior gue. Ada Mbak Adis 2012 gitu kan. Nah, waktu itu lagi ada oprek pembukaan di Jehan. Terus wawancara interview kayak biasalah, kayak tes masuk kerja kayak gitu, lolos. Karena awalnya, iya itu pas masa-masa awal gue ngerjain skripsi. Dan kayak gue tuh awalnya ragu banget. Nah, ragu banget kayak, gue maju gak ya? Kan. Karena ini pengalaman baru buat gue, takutnya gue gak bisa menyesuaikan dengan ritme studi gue sama ritme kerjaan gue. Tapi terus kayak konsultasi sama nyokap bilang, ya udah kalau emang kamu pengen coba, nggak apa-apa belajar kerja, kayak gitu awalnya. Gue ambil lah, gitu kan, ya udah gue kerja, mulai training 3 bulan, sampai akhirnya gue bisa naik sendiri. Terus dari situ tuh mulai tuh, ternyata baru ngerasain dapat duit sendiri tuh enak. Walaupun mungkin nggak seberapa, kalau uang dari radio tuh ya, berarti buat beli bensin ya cukup lah, tapi nggak bisa buat nongkrong yang gimana gitu, tapi buat beli bensin keseharian bisa. Terus dari situ ada mulai tawaran job MC dan segala macem, karena emang untungnya gue bekerja di radio yang ibaratnya number unonya lah di PWT, radio anak mudanya PWT gitu. Kalau di Bandung mungkin kayak Ardan kali ya. Siap. Kayak model-model kayak gitu. Nah, makanya terus dari situ mulai merambah ke dunia MC. Jadi sebenarnya bukan MC. Kan biasanya tuh di FKG-nya udah jadi MC dulu terus masuk ke radio, tapi lo kebalik ya, jadi penyiar dulu baru jadi MC-nya gitu. Ya kalau MC di kampus-kampus sih iya. Udah masuk kampus. Iya. Kita korban-korban MC-nya. Iya, walaupun nggak dibayar tidak dibayar ya lebih ke ya udah ikhlas aja gitu. Ikhlas aja. Ya kalau diancam gue. Ya, gitu. Terus gimana tuh? Jadi baru dari penyiar baru masuk jadi ke MC gitu ya? Ya betul, dari penyiar ke MC. Nah di MC tuh lumayan, ternyata uangnya mungkin 3 kali lipat dari gaji gue di radio. Gitu. Yang asal buat bensin doang sekarang udah bisa buat nongkrong. Iya, bisa lah buat beli es teh manis lah. Es teh manis 5 gitu.
Nah, terus baru di situ gue keteteran tuh. Awalnya di radio gue gak pernah keteteran. Jadi maksudnya skripsi dan kerjaan gue di radio tuh bisa berjalan seiringan. Karena kan paling gue siaran kalau nggak pagi banget waktu itu ya malam banget. Jadi siang sampai sore itu gue masih punya waktu spare time buat bisa fokus ke kuliah gue, gitu kan. Nah, begitu terjun ke dunia MC, mulailah emang uang itu bisa membutakan segalanya, guys. Sekali jangan sampai kayak gue lah cuan itu ya. Iya, gitu. Nah, dari MC itu, jadi modelnya waktu itu gue ikut event yang road tour. Jadi gue keluar kota setiap hari. Wah, jadi kayak bener-bener 5 hari berturut-turut, Senin sampai dengan Jumat, gue pindah-pindah kota. Dengan tanggung jawab skripsi lo tuh ada gitu. Nah, iya gitu kayak. Tapi karena ya itulah, karena emang waktu itu salahnya gue adalah gue terlalu mencintai uang, CLA. Gitu. Karena baru namanya anak yang baru mulai kerja, menghasilkan duit ya. Iya kan, jadi kayak euforianya tuh bener-bener luar biasa banget. Capek pun gue jalanin aja gitu. Itu berjalan sampai 2020 sekitar bulan Maret sebelum corona tuh yang bener-bener kayak lagi boomingnya banget di Indonesia gitu kan. Itu gue dari bulan September itu sampai ke bulan Maret tuh gue nge-MC terus setiap bulan. Jadi kayak setiap bulan itu ya seminggu gue nge-MC 5 kali. Itu berarti sebulan gue 20 kali nge-MC. Ditambah gue harus siaran radio juga gitu. Jadi kayak bener-bener udah pegang banget tuh skripsi gue. Itu salah gue sih sebenarnya. Jadi kayak ya penyesalan emang selalu datang di akhir gitu kan. Iya, karena di awal pendaftaran ya Pak ya. Bener. Kayak gitu. Terus gimana tuh buat nyesuaiin kan ya skripsi. Bentar. Kalau di Unsur tuh skripsi jalan tapi masih ada kayak kuliah-kuliahnya juga gak sih? Enggak sih, kalau gue enggak. Jadi kayak udah fokus skripsi doang gitu. Betul. Nah, jadi posisi gue terima di Radio Paduka tuh gue udah selesai seminar proposal. Jadi emang tinggal penelitian. Oh, udah UP-nya. Gitu. Jadi udah proposal itu gue udah sebelum itu lumayan lama lah, sekitar bulan Juli. Gue udah ujian proposal, udah tinggal penelitian, terus Semhas, dan di gue kan gak ada pendadaran segala macam. Jadi kayak Semhas ya udah SKG kayak gitu kan. Nah, tapi kan karena kebentur itu dan terlena dengan hal itu, jadinya gue kayak udah tinggal penelitian aja tuh kayak gue nggak ngerjain nih. Yang gitu, sedangkan penelitian lo tuh adalah penelitian gue tuh laboratorium. Jadi kayak wah gila itu. bidangnya OB. Mantap OB. Gebagi gitu kayak oh my god. Coba itu kayak bener-bener kayak susah banget bagi waktu itu. Terus akhirnya di bulan Maret itu pandemi datang, job MC gue di hold semuanya. Jadi di awal tahun tuh gue udah kontrak sebenarnya sekian ratus titik untuk 1 tahun itu, tapi gue baru jalan sekitar 40-50 titik, gue di hold. Sisanya tuh ya nggak tahu kapan gitu. Ya bahasa kasarnya mungkin dibatalin sih sebenarnya. Cuman bahasa halusnya di hold. Di hold dulu yang ya hanya Allah yang tahu kapan. Iya. Terus itu baru gue balik lagi ke skripsi gue. Oke, akhirnya assalamualaikum skripsi. Assalamualaikum lagi, punten skripsi. Diketok lagi di skripsinya. Nah, begitu dateng ke dosen pembimbing gue, udah lupa skripsi gue apa. Itu kan posisinya gue ujian, iya kan kalau di gue tuh ujian proposal, terus habis itu kan pasti ada kayak revisi pasca seminar. Ya nggak sih kayak. Nah, gue tuh waktu itu belum sempet revisi pasca seminar ke 3 dosen pembimbing. Jadi kan kalau di gue tuh 4 dosen kan, 2 pembimbing, 2 penelaah. Nah itu gue harus bimbingan ke 4-4-nya. Gue baru 1 doang nih, 3-nya belum gitu kan. Nah otomatis gue bulan Maret, April itu gue datang lagi. Gue datang lagi ke dosen gue. Kamu siapa? Waduh. Kamu siapa gitu kan. Mahasiswa bimbingan dokter dok gitu kan. Tahun berapa gitu. 15 dok. Oh ya, kok saya lupa ya kamu anak bimbingan saya. Ya dok, maaf saya sempat menghilang kayak gitu kan. Nah dari situ kayak ya walaupun ya gimana ya digertak, tapi untungnya dosen-dosen gue tuh kayak selalu, ayo lo cepet selesai, lo nggak mau bayar UKT lagi kan gitu kan. Jadi kayak udah dibimbing lah gitu, kayak maksudnya mau diterima lagi bimbingan. Ya walaupun agak lama karena terbentur dengan kondisi yang agak susah ya. Lagi pandemi kayak gini kan semuanya pakai daring, dan ibaratnya perbandingan antara dosen pembimbing gue dengan mahasiswa yang bimbingan sama itu bener-bener beda banget. Jadi kayak ngantrinya tuh bisa seminggu 2 minggu baru bisa bimbingan lagi, seminggu 2 minggu kayak gitu. Karena emang ya gitu deh, karena kondisi yang juga nggak memungkinkan. Ya, gila itu berat. Kalau gue sih bayangin aja berat ya, misalnya skripsi sama lo ada kerjaan gitu, dan lo pekerjaannya juga harus kemana-mana. Itu tuh kayak
ada nggak sih pada suatu momen lo beneran ngerjain skripsi lo tapi lo ngejalanin juga si MC lo ini gitu, dan suka dukanya tuh buat ngejalanin dua profesi yang lumayan itu tuh gimana tuh? Sebenarnya kalau misalkan sambil dua-duanya pas nge-MC ya, kalau nge-MC sambil skripsi itu jujur enggak. Karena gue udah capek duluan gitu, karena udah capek duluan yang MC, yang gue harus keluar kota, walaupun gue cuma bawa badan kasarnya, tapi kan kayak perjalanan jauh itu memakan tenaga gue lah ya. Iya, gitu tenaga, kan. iya. Tapi kadang suka pas lagi di mobil gitu kayak gue melihat ke samping kiri gue, ngeliat pepohonan, kapan gue lulus gitu. Tiba-tiba di kaca ada hujan gitu ya. Iya, Ada air-air itu. Vibes galaunya tuh sempet dapet gitu kan. Dapat banget. Iya gitu. Tapi ya mungkin Tuhan baik juga sih dengan job gue di Holt itu, gue akhirnya bisa comeback lagi mengejar ketertinggalan gue. Kan ya ketika gue ngeliat teman-teman gue, karena sekarang ini kayak temen gue udah koas ya gitu, udah pada ngerjain pasien dan gue belum nih. Gue mau kapan kayak gini kan? Ya udah akhirnya gue comeback lagi. Ya udah sekarang yang gue jalanin sekarang adalah menjalani bimbingan hasil dan juga bisa sambil siaran radio gitu. Kalau siaran radio sendiri sih sebenarnya masih bisa untuk dibagi ya waktunya, diatur, karena gue siaran cuma 3 jam gitu. Jadi kayak sisanya itu gue masih bisa kerjain banyak hal lah, entah itu gue ngerjain skripsi, entah itu gue ngurusin bisnis gue, ya banyak lah yang bisa gue kerjain gitu dibanding waktu gue MC dulu ya. Itu bener-bener kayak makan waktu gue banget sih. Ya. Jadi kalau waktu awal-awal itu kan biasanya kayak milih, lu udah bisa milih jadwal siaran lo apa gimana tuh? Dan kalau dulu lo patokannya terhadap jadwal FKG lo kah atau gimana? Kalau dulu waktu gue masih junior, cialah ya, namanya senior mah bebas lah ya. Junior tuh cuma dapat kayak sisaan doang gitu. Jadi kayak gue literally nggak bisa milih. Kayak gue mau siaran jam berapa, terus kapan harinya tuh nggak bisa milih ya. Sedapatnya aja lah gitu kan. Tapi kalau sekarang karena gue udah punya junior juga di bawah gue, jadi kayak naik lah. Jadi kayak gue udah dikasih kebebasan untuk milih. Lo bisanya hari apa, preferensinya lo bisa hari apa, lo mau jam berapa. Itu sih yang yang membuat gue sekarang bisa lebih fokus juga ke studi gue kayak gitu. Nah Tok, kalau misalnya di antara tim-tim yang hadir sekarang nih ada yang punya ketertarikannya sama nih kayak lo, gue pengen jadi penyiar tapi gue nggak tahu nih gimana caranya. Nah lo ada nggak sih bisa ngejelasin lagi nggak apakah caranya, apakah benar cuma menunggu kayak misalnya lo dari ada audisinya dulu kah atau gimana sih kalau jadi penyiar tuh? Kalau gue sih sebenarnya gini, kalau kalian pengen jadi penyiar radio, sebenarnya gini ya, penyiar radio itu adalah pekerjaan yang paling asik. Karena apa? Asli. Kayak lo tuh jatuhnya kayak artis lokal. Iya. Iya, gue tuh ngerasain juga gitu. Kayak maksudnya pertama yang gue di PWT tuh bukan apa-apa, cuman kayak apa sih ini orang satu, ini batang hidung. Buat gue, wow gitu loh kan, gak sih seseneng itu gitu. Jadi pekerjaan ini sebenarnya kalau buat kalian yang suka public speaking, yang suka ngomong gitu kan, yang mungkin berwawasan luas juga, suka banyak hal gitu kan, kayak cinta musik, cinta film, cinta apa, itu bisa banget lo combine jadi satu, jadi penyiar radio gitu kan. Nah, kalau misalkan belajarnya dan caranya jadi penyiar radio gimana, sebenarnya lo bisa latih dari sekarang nih, kayak ambil part-part di mana lo tuh bisa unjuk gigi di depan umum. Karena sejatinya penyiar radio juga sama kayak orang kayak gitu, kayak lo ngomong di depan umum aja, walaupun orang itu nggak kelihatan. Lo cuma dihadapkan dengan komputer doang gitu kan. Tapi kan sebenarnya mereka banyak banget yang denger. Gitu. Nah, lo harus lancarin dulu aja nih ngomong di depan umum tuh kayak gimana biar nggak nervous gimana segala macem. Cuman kalau nantinya kalau mau jadi penyiarnya sendiri ya tetap harus nunggu oprek dari setiap radio yang mungkin butuh lowongan penyiar. Gitu. Baru kalau emang nanti ada dan lo klik sama radionya, ya boleh gitu. Karena radio sendiri semua itu ada segmen-segmennya. Jadi kayak ada pasarnya masing-masing ya. Iya, ada yang radio dia adult gitu kan, ada juga yang mungkin ada untuk ibu malah itu sekarang. Ibu melahirkan gitu. Betul. Jadi memang harus tahu juga si radionya itu seperti apa. Jadi harus tahu biar masuknya. Nah, tuh yang paling gue salut dari penyiar radio adalah wawasannya tuh harus luas, bener gak sih? Benar. Karena lo harus tahu segala hal yang lo omongin. Lo harus research dulu. Apa yang lo omongin lo googling dulu. Search juga untuk skripsi lo. Gimana lo buat ada tips and triknya nggak sih buat konsisten buat lo tetap oke di penyiar lo tapi lo tetap ngerjain juga nih si skripsi si studi lo dilanjutin? Ya kalau gue sendiri kalau untuk mencari informasi yang akan gue sampaikan ke pendengar itu biasanya 2 jam atau 1 jam sebelum gue mengudara. Jadi kayak kan misalkan gue siaran jam 9 pagi nih, mau nggak mau gue jam 8 gue harus siapin
yang pertama yang harus gue siapin adalah materi. Gue mau bawain tema apa, beritanya apa, terus abis itu gue harus nyiapin lagu. Karena lagunya itu kan semua diserahin ke penyiar kan. Kayak lu bebas, lu mau nyetel lagu apa, yang penting masih dengan rules-nya radio itu. Misalkan radio gue gak akan nyetel lagu dangdut. Jadi ya cuman genre-genre tertentu doang yang bisa gue luncurin. Nah itu harus gue siapin 1 jam sebelum gue siaran. Nah kalau tips and triknya sih ya itu aja, paling kayak mesti, kalau dulu gue semua dari otak gue tuh jadi satu. Kalau sekarang gue lebih memetakan sih. Jadi kayak waktunya gue kerja ya udah gue nggak akan nyentuh skripsi gue. Tapi ketika gue emang udah selesai kerja ya gue akan balik ke apa yang seharusnya gue kerjakan. Kayak gitu sih. Kalau nggak dipetak-petakin kayak gitu kayak literally bakal nyampur aduk dan lo bakal biar bingung. semua. Iya, jadi kayak lo nggak dan jatuhnya kedua-duanya juga nggak jalan. Betul, nggak maksimal kayak gitu. Gila, emang seru banget kalau ngomongin masalah persiaran dan gini tuh media-media ini tuh. Tapi tadi pasti udah ada banyak pertanyaan-pertanyaan nih tentang buat penyiar lagi, tapi kita tahan dulu nanti buat tanya ke lu ya. Boleh, Oke, boleh. Kita masuk dulu ke narasumber yang ketiga. Thank you ya Toh ya. Sama-sama. Ya.